Saudara, selamat datang di podcast Aiman Wicaksono musim kedua. Eksklusif, Aiman akan menceritakan kisah hidupnya sebagai jurnalis serta menguak hal yang belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Selamat mendengarkan. Halo pendengar podcast Aiman Wicaksono. Pada episode kali ini, Aiman Wicaksono, jurnalis dan host program Aiman, akan bercerita tentang momen-momen berprofesi sebagai jurnalis yang telah mengubah kehidupannya. Ratusan karya investigasi, ribuan kisah memilu hati, serta tak terhitungnya pengalaman berkonsistensi telah Aiman tapaki dalam perjalanan dirinya berprofesi sebagai jurnalis. Hingga pada bulan Mei 2022 akan genap 20 tahun lamanya ia menekuni profesi tersebut. Seperti yang sudah diceritakan oleh Aiman dalam episode-episode Diary Aiman Wicaksono sebelumnya, kisah-kisah berprofesi miliknya selalu menegangkan, mendebarkan, dan seru untuk didengarkan. Akan tetapi, manakah yang paling berkesan dan terus diingat oleh seorang Aiman Wicaksono, bahkan dianggap merupakan suatu momen yang mengubah hidupnya? Sebelum mendengarkan sesi wawancara kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Aiman Wicaksono di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru seputar podcast di jaringan media lainnya. Yuk simak episode berikut ini. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Adakah kisah yang berkesan dan terus diingat oleh saya, bahkan bisa menjadi satu momen yang mengubah hidup saya? Tentu banyak. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi yang jelas proses kehati-hatian dalam bekerja itu menjadi sebuah keharusan. Kenapa? Karena ketika pertama kali memutuskan untuk berprofesi sebagai jurnalis, saya membayangkan kalau profesi ini kelak akan sepenuhnya mengubah kehidupan saya seperti sekarang. Ini hal yang memang terjadi, ya. Dulu ketika katakanlah misalnya waktu awal program Aiman Dan ya itu 2013 itu diawali oleh Aiman Dan dengan tokoh-tokoh untuk uji publik presiden pada waktu itu calon presiden atau bakal calon presiden dan berkembang hingga tahun 2022 ini tahun depan 10 tahun program Aiman cukup lama dan tentu pengaruhnya tidak sebesar seperti sekarang ketika awal dulu. Ketika sekarang maka sedikit saja misalnya kesalahan maka muncul misalnya teguran, muncul bahkan somasi. Dan ini menjadi hal yang menarik buat saya karena ini menunjukkan sebuah pencapaian bahwa program yang punya pengaruh di tengah masyarakat, kemudian saya harus katakan diharapkan oleh banyak masyarakat. Saya akan tunjukkan ya nanti. Setiap bulan ada belasan surat. Satu surat itu paket surat tebelnya segini nih. Mungkin sekitar 5 cm, 3-5 cm lah. Isi dokumen. Yang mengharapkan keadilan. Dan mengharapkan disolusikan atau carikan solusinya oleh program Aiman. Mayoritas dari kasus-kasus itu adalah kasus hukum. Dan itu datang begitu saja. Sejak mungkin setahun atau ya setahun terakhir lah. Dan setiap bulan belasan surat-surat itu. Nanti saya akan tunjukkan. Dan dari situ kemudian saya merasa bahwa ini bukan hal yang sia-sia untuk dilakukan. Dengan keringat peluh dan bukan saya saja tentu dengan tim Aiman ada Ana Aryastania, ada Nilo Puspa dan juga ada Alivia Malik, ada Mila Dewi ya. Dan sebelumnya juga ada tim Aiman yang lain yang juga luar biasa. Tentu ini menjadi hal yang menarik buat kita, menjadi harapan, dan juga menjadi kebanggaan. Sekaligus juga menjadi hal yang dimana kita harus kerja dengan hati-hati, dengan cover both sides. Karena ingat, program investigasi atau program jurnalistik secara umum ya tentu punya dua mata pisau. Kalau kita bicara mata pisau yang kanan, maka kita akan melukai pihak yang kanan. Kalau kita bicara soal mata pisau kiri, maka
mata pisau kiri yang akan melukai pihak yang kiri. Misalnya seperti itu. Atau ya kalau nggak kanan kiri, atas bawah, terserahlah arahnya kemana. Ini nggak ada kaitan ke kelompok-kelompok ya. Tapi saya ingin menggambarkan secara mudah saja. Apa yang terjadi di sini tidak perlu kita pikirkan. Apakah kita akan melukai dan lain sebagainya. Yang perlu kita pikirkan, nah ini yang penting dan mengubah hidup saya. Yang perlu kita pikirkan adalah nilai yang kita jaga. Bukan pihak atau kelompok mana yang kita bela. Itu menjadi catatan penting buat saya. Ketika pemilu misalnya, maka wartawan memiliki hak pilih. Yang dinilai bukan orangnya, bukan sosoknya, tapi nilai yang dia bawa. Mungkin pada pemilu kali ini dia memilih A. Karena nilai yang dianggap oleh seseorang itu atau oleh jurnalis itu nilai yang mulia. Tapi ketika kemudian pemilu selanjutnya ada nilai yang lebih mulia dan dari sosok yang berbeda, maka bisa jadi tidak ada kesetiaan pada orang, tapi kesetiaan pada nilai. Dan itulah prinsip hidup jurnalis. Sampai kapanpun nilai yang kita jaga. Karena orang bisa berubah, tapi nilai nurani akan tetap abadi. Itulah yang kemudian saya pelajari, itulah yang kemudian saya kontemplasikan, dan itulah kemudian yang saya jaga sampai sekarang. Dari sekian banyaknya kegiatan liputan jurnalisme investigasi atau pengalaman berprofesi sebagai jurnalis yang pernah Aiman lakukan, manakah yang paling berkesan dan dianggap sebagai momen yang mengubah hidup? Lantas bagaimana bisa demikian? Banyak ya. Saya melihat segala sesuatu, katakanlah penyiksaan, kemudian juga bekas-bekas penyiksaan. Contohnya di panti asuhan maut ya, di Riau misalnya. Luar biasa, itu balita, bahkan bayi. Miris sekali. Lalu kemudian juga di Kerangkeng Bupati Langkat, yang terbaru ya. Itu saya mendapatkan luar biasa. Dibakar plastik kresek, lalu kemudian tetesan panasnya itu ditumpahkan ke punggung. Luar biasa. Dan itu bukan sekali, 2 kali, tapi sering dilakukan. Ya tentu ini masih dalam proses hukum, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian perkembangannya. Ada asas praduga tak bersalah juga yang kemudian dilakukan. Ya. Meskipun pengakuan dari yang bersangkutan saya dapatkan dan saya melihat sendiri bagaimana punggung mereka disiksa. Dan lebih dari itu, tentu saya tidak bisa menceritakan secara detail. Atau misalnya soal kelitih, atau ya saya nggak mau mengatakan kenakalan remaja, tapi kejahatan warga negara yang beberapa kali terjadi di Yogyakarta dan memunculkan korban. Itu sampai sekarang ada seorang ayah yang masih trauma untuk melewati jalan Kaliurang di mana anaknya pernah dilakukan penganiayaan oleh 40 orang, lebih dari 20 motor, yang kemudian menyebabkan anaknya sampai sekarang usia SMA tidak bisa menulis karena dilukai dengan senjata tajam di bagian telapak tangannya. Sungguh sedih menjadi orang tua yang kemudian membayangkan hal tersebut, dan itu menjadi hal yang luar biasa. Dan juga proses hukum, ini soal yang ketiga atau yang lain, yang pernah saya alami, yang seharusnya tidak dilakukan karena ketika ada sengketa pers menurut undang-undang pers harus diselesaikan lewat Dewan Pers. Tapi apa boleh buat karena proses itu terus berlanjut, jadi saya harus hadapi. Dan sampai sekarang tentu ini menjadi catatan noda hitam ya. Karena sekali lagi bahwa sengketa pers harus dilakukan lewat Dewan Pers. Tapi hikmah apa yang saya bisa ambil dari situ? Ya tadi, bahwa nilai tetap akan saya jaga, kehati-hatian tetap harus dirasa, dan ketajaman tetap harus dijaga. Jadi jangan kemudian ketika hati-hati tapi kita nggak tajam. Jangan dong, karena jurnalis harus tetap tajam. Apapun resikonya. Karena setiap manusia pasti memiliki resiko. Orang ketika makan saja bisa beresiko. Tersedak, lalu kemudian katakanlah misalnya meninggal. Itu makan. Apalagi ketika kita berjalan. Apalagi kita menjalankan profesi jurnalis. Dan semua pasti akan memiliki resiko. Penegak hukum memiliki resiko. Kemudian juga profesi-profesi yang lain. Anda tentu juga punya resiko dalam menjalankan hidup. Anda bisa cerita nanti di komentar. Kemudian bagaimana respons Aiman terhadap momen tersebut? Apakah Aiman benar-benar berusaha untuk memaknainya? Jelas. Dan saya ambil dari setiap langkah saya.
banyak pelajaran yang saya dapatkan dari perjalanan hidup saya. Di antaranya saya banyak belajar, saya hendak banyak mendengarkan, meskipun juga kalau di TV kan waktu terbatas ya, bukan berarti saya nggak mau mendengarkan, tapi tentu ketika sudah dalam poinnya sudah saya dapatkan, ya mohon maaf kalau saya harus memotong pembicaraan. Bukan berarti sekali lagi tidak mendengarkan, tapi karena saya menghormati para pemirsa yang kemudian punya kepentingan berbeda-beda, punya latar belakang berbeda-beda. Ketika poinnya sudah didapat, maka tentu ini menjadi hal yang lain untuk kemudian ditanyakan, dikembangkan, dan lain sebagainya. Jadi memaknai iya, merasakan iya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan kepada sesama kita manfaat yang bisa kita berikan. Entah itu ilmu, pengalaman, atau bahkan gambaran suasana di negara ini, termasuk juga dengan hengki-pengkinya, termasuk juga dengan kong kali kongnya. Tapi juga jangan lupa, termasuk juga dengan apresiasinya. Adakah pesan-pesan yang dapat Aiman sampaikan kepada para pendengar mengenai momen mengubah hidup tersebut? Terus belajar, karena saya punya prinsip. Belajar atau menuntut ilmu, apapun itu nggak mesti di sekolah, karena saya sudah tidak sekolah lagi ya. Kalau yang masih usia sekolah tentu harus sekolah, itu kewajiban. Tapi saya sudah selesai dari studi magister misalnya, dan saya waktu itu studi magister ketika saya baru istri saya hamil anak kedua dan lain sebagainya, itu tentu hal yang berat, tapi saya menikmati betul. Saya punya prinsip, ketika kita belajar, kita akan lupa lelahnya, tapi manfaatnya kita akan rasakan sepanjang hidup kita. Jadi teruslah belajar, karena dengan belajar itu kita bisa mengubah dunia. Belajarlah dari buaya, bayi maksudnya, sampai sebelum masuk ke liang lahat. Itu prinsip hidup saya. Demikian episode Diary Aiman Wicaksono kali ini. Apapun profesi yang ditekuni, pastinya kelak kita akan mengalami suatu momen yang mengubah hidup kita ketika menekuni profesi tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana respons kita terhadap momen itu dengan cara memaknainya dengan bijaksana. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu kisah menarik lainnya dari Aiman Wicaksono di episode berikutnya.